Kalau menurutku apapun sih yang kita lakuin tuh kitanya harus suka banget dulu aja sih. Kayak kalau udah yakin cuman kayak iya nggak ya, takut deh. Nah itu tuh yang harus dihilangin. Karena kalau udah dihilangin situnya, coba deh. Mendingan kita mencoba daripada kita penasaran seumur hidup. Halo semuanya. Sekarang lagi sibuk apa aja? Nge-host, terus aku ada podcast, ada obrolan babi bu sama ada rapot. Terus lagi mencoba merambah bisnis F&B yang baru aja dimulai sebenarnya dari pandemi tahun lalu nih ceritanya. Sebenarnya dari 2020 itu kan aku awalnya mulai iseng-iseng coba si duriang itu kan. Terus baru tahun ini mulai yang selanjutnya si Guresu itu. Bisa diceritakan awal mula berbisnis sampai ada 2 usaha sekaligus. Aku mulai membuka opportunity lagi untuk ayo deh Kak beraniin diri nih bisnis F&B lagi, karena ini nggak sempat kepikiran di aku sama sekali gitu. Cuman partner bisnisku menawarkan sebuah peluang yang kayak aku kok sayangnya nggak ngambil ini. Terus pula terakhir sebelum pandemi tuh kebetulan kami liburannya kan ke Jepang. Pertama kali ke situ tapi jatuh cintanya bukan main. Kalau dulu mah cuma tahu durian Bangkok kan. Cuman ini ternyata di Indonesia sendiri itu kita punya jenis durian yang menurutku enak banget, lebih enak daripada durian montong. Namanya tuh sebenarnya juga montong Palu Parigi. Jadi itu adalah jenis durian yang kecil banget bijinya tapi dagingnya banyak banget gitu. Jadi akhirnya aku yaudah deh kita coba deh gitu, kita cari supplier dari durian montong Palu itu. Terus habis itu kita branding gimana cara, karena banyak yang jualan itu kan sebenarnya. Tapi aku mikir kayak sebenarnya kalau bisnis itu tuh emang gimmick sih, ya nggak sih? Kayak siapa nih yang bisa punya gimmick yang berbeda dan kayak mungkin cara penyampaian jualannya juga berbeda, dia yang mungkin bisa ngelit di pasar gitu. Siapa saja partner bisnisnya? Apakah Baba ikut dalam bisnis ini juga? Jadi sama Baba juga, sama suamiku juga didampingi, tapi aku punya satu partner bisnis lagi yang lebih mendampingi aku secara bisnisnya lah gitu. Karena kan aku bisa dibilang baru kan, iya betul, aku baru di dunia ini gitu. Jadi ketika aku misalnya kayak contohnya kan budgeting gitu kan, sampai kayak forecasting itu kan harus beneran orang yang udah sudah duluan ada di dunia itu gitu. Jadi aku pengen ngambil langkah-langkah juga yang sesuai aja. Misalnya aku di bagian marketingnya, social medianya gimana nih, kita ngemasnya kayak gimana, apa sih tools-tools yang harus kita persiapkan ketika kita mau buka bisnis gitu, sedetail apa sih gitu, yang kayak gitu-gitunya. Kalau partner bisnisku itu dia lebih ke nih secara bisnis kita bakal developmentnya sampai sebesar apa gitu, gimana pengembangannya, lebih kayak gitu-gitunya. Apa duriang dan guresu bisa dikirim keluar kota juga? Kalau duriang itu bisa, karena kan dia frozen kan gitu. Jadi memang udah aku siapkan ini sebagai makanan. Misalnya si duriang sendiri frozen. Cuman kalau si guresu sendiri karena dia makanannya fresh, terus kita kan pokoknya semua ada bahan baku kayak salmon, tuna, itu kan kita impor. Nah itu juga sempat ada kendala karena kan proses shippingnya masuk ke sini, terus belum lagi ya pandemi tuh macam-macam deh gitu. Seru banget gitu. Aku kayak bersyukurnya gitu, kita tuh melewati momen ini dan mencoba bisnis ketika lagi pandemi, karena challenge-nya tuh berbeda banget, lebih banyak, tapi ketika berhasil melewati itu kayak gitu. Apakah target market dari guresu dikhususkan untuk anak-anak? Oh enggak, aku tuh mikirnya gini, kita kan kalau aku sendiri ya, aku berangkatnya dari keresahanku. Setiap aku bikin sesuatu, tuh pasti aku berangkatnya dari keresahan. Kita move ke guresu nih ya, karena lebih sebenarnya persiapannya dan macam-macamnya tuh lebih banyak dan lebih kompleks guresu gitu. Jadi ketika aku mau mencoba si guresu ini, membuka bisnis baru yang guresu ini, banyak banget pertimbangannya Nov. Jadi lebih ke
aku tuh harus mikir kenapa sih aku tuh mau jualan sushi gitu. Kenapa sushi? Karena kalau dari aku sendiri, Jepang itu adalah salah satu negara yang bikin aku tuh maksudnya kayak balik dari liburan sana sampai sekarang tuh aku masih kalau inget Jepang tuh sparks, iya kayak sparksnya tuh masih tertinggal. Aku masih kebayang suasananya, masih leket banget gitu lah ya. Jadi karena itu yaudah deh yuk kita buka sushi. Tapi gimana ya caranya di tengah pandemi terus buka bisnis online, tapi aku maunya tuh sampai rumah orang tuh bukanya tuh kayak seolah kamu tuh makan di restoran gitu, ngasih kayak servis tambahan atau kayak kenikmatan tambahan, nggak cuman rasa tapi juga dari packagingnya sendiri tuh beneran dipikirin. Jadi ketika orang terima meskipun cuma di rumah nih gitu ya, tapi berasa kayak ya ampun, maksudnya udah dibikin seneng sama packagingnya. Lebih ke aku bilang ya proper, terus kemudian juga material yang kita pilih juga memang beneran kayak nggak main-main gitu, karena aku pengen menjadi delivery online sushi yang memang ketika sampai ke rumah rasanya sama kok kayak kamu ke restoran gitu, memberikan experience itu sih gitu. Apakah modal yang didapatkan dari dana pribadi atau melalui dana pinjaman? Oke, kalau aku di Guresu sendiri lebih di keduanya sih, Duriang dan juga Guresu tuh masih emang menggunakan dana pribadi gitu, karena ini emang cukup aku tuh emang dari dulu kan emang maksudnya si nabung ya gitu. Jadi ketika menabung kemudian aku punya kayak tabungan yang tidak digunakan sama sekali untuk one day. Emang tujuanku kayak bertahun-tahun lalu one day misalnya gue pengen ada bisnis atau apa, pakai dari situ. Jadi emang udah aku siapin. Namun kan banyak alternatif ya, gitu. Jadi pribadi, kalau aku sih pribadi. Boleh nih buat masukan juga kan ya. Misalnya mungkin pemirsa di rumah gitu pengen mulai bisnis tapi kayak gimana ya? Mulai awalnya ya, dananya nggak ada. Danastra mungkin jawabannya ya. Kepikiran untuk buka store offline nggak? Pengen banget, bahkan aku tuh udah mikirin kayak pengen deh gitu, seru kali ya kalau misalnya konsepnya tuh beneran kayak disesuaikan sama protokol kesehatan sekarang gitu, either kayak mungkin the only one sushi yang bisa drive thru atau apa gitu, banyak lots of ideas gitu, cuman aku masih tetap melihat situasi dan kondisi, karena kan lagi-lagi misalnya kita nggak tahu ini sampai kapan gitu ya, beresnya sampai kapan, artinya kayak mungkin kalau dari aku harus ada persiapan dana yang lebih. Tadi terima kasih sudah dikasih masukan ada Danastra gitu. Jadi banyak banget, it's not just about bilang kalau iya aku akan buka offline, pengen sih, tapi perencanaannya itu kan juga penting banget ya gitu, karena ya mengingat satu, kompetitor juga pasti banyak luar sana gitu. Ketika kita mau buka bisnis terutama F&B yang persaingannya ketat sekali gitu, itu butuh banget dipikirin berulang dan dibikin rencananya yang sangat matang gitu. Ada nggak sih strategi dalam penjualan online? Jadi karena kita bicara Guresu itu adalah bisnis online, jadi kalau di Guresu sendiri aku menetapkan kayak sistem sendiri gitu Nov. Adalah karena bahannya harus fresh, aku pengennya sampai di customerku juga rasanya masih enak. Aku nggak nyetok, tapi aku bikin sistem pick up. Jadi sistem pick up itu ada di jam 11.30 menuju makan siang, jam 15.00 itu adalah menuju untuk icip-icip sore gitu. Terus jam 17.00 itu untuk mengakomodir mereka yang pulang kantor pengen makan malam. Kenapa aku bikin sistem kayak gitu? Orang tuh ternyata mau menunggu untuk mendapatkan Guresu dengan ibaratnya kayak kondisi terbaiknya gitu, karena aku menjaga banget kualitas dan rasa kan, since itu adalah lagi-lagi bahannya fresh, kemudian nanti belum pengantarannya dan lain-lain, jarak itu kan makan waktu, dan maksudnya ketika di perjalanan itu rasanya kemudian berkurang kan aku juga nggak puas ya gitu, nggak memberikan yang terbaik. Makanya akhirnya aku menetapkan si sistem itu untuk ada sistem pick up. Kemudian juga untuk beli bahan baku juga aku beneran kayak per 3 hari atau per seminggu. Jadi beneran yang didapat sama customer itu adalah yang terbaiknya, rasa yang terbaik gitu. Aku juga nggak pakai frozen salmon, frozen tuna, semuanya fresh. Merekanya naik pesawat dari Norwegia. Apakah untuk penjualan Guresu sendiri ditetapkan untuk sistem PO?
Maksudnya karena ada jam-jam jatuhnya kan? gitu, jatuhnya pre-order. Cuman biasanya untuk loyal customer Guresu, mereka udah paham gitu. Kayak misalnya hari H gitu kan, kita emang suka nyiapin extra slots kan untuk hari ini gitu. Misal kamu pengen langsung pesan, udah bisa sekarang. Kalau dulu di awal-awal kayak sebulan kan aku mau ngeliat dulu, karena sistem ini kan beneran dari otak aku nih, aku implementasikan ke Guresu, dan aku harus lihat banget juga nih bisa nggak nih di pasaran, maksudnya di customer-nya ketangkep nggak nih caraku dan maksudku seperti apa. Ternyata mereka justru happy banget, karena kan jadi nggak nunggu juga. Biasanya kan kita mesen nih gitu, pesen dong, nunggu setengah jam, padahal sebenarnya mereka udah lapar banget misalnya. Ketika mereka udah pre-order dan tahu kalau oh ya di PKP jam 9.30 atau 15.00 atau 17.00, mereka udah happy datang. Misalnya mereka mau dine in gitu di situ di kitchennya kan bisa juga, karena itu di area food court gitu kan sebenarnya, yang outdoor bisa. Tapi kalau mereka mau pick up juga tengen-tengeneng langsung cabut, udah beres, tinggal ambil. Bagaimana cara untuk menghadapi kompetitor? Aku sih lebih ke apa ya, kompetitor tuh aku nggak begitu fokus sejujurnya, karena sebelum aku bikin Guresu justru aku melihat dulu yang lain-lain gimana nih, misalnya sesama jualan sushi atau mungkin homemade sushi kan biasanya gitu. Karena dibilang Guresu tuh sebenarnya aku nggak tahu kompetitornya tuh bisa ditaruhnya di mana nih, karena masing-masing kan pasti punya pandangannya. Kalau aku ngelihatnya ini nih emang ya kalau mungkin di Bintaro deh, let's say, karena Guresu tuh di Bintaro, mungkin the only one delivery sushi gitu yang emang konsep dan sistemnya kayak gitu. Jadi aku lebih ke, kalau sekarang agak kacamata kuda, cuman sebelumnya ya pasti SWOT-nya lah ya, kayak strength-nya, weakness-nya, opportunity, threat, itu semua maksudnya dibedah dulu gitu sampai detail, kemudian nemu oh berarti kita harus ini nih. Nah udah, kalau udah di situ udah nemu, harus pede sih menurutku gitu. Karena ketika kita tahu jualan kita apa, kita yang nyiptain sistemnya kayak gimana, kita yang tahu juga dari ibaratnya aku tuh turun sampai ke dapur gitu. Packing, masak. Semuanya aku cobain semuanya. Jadi ibaratnya kita nggak akan kecelek juga sama pegawai. Kita tahu ketika misalnya kondisi amit-amit kenapa, kita bisa turun juga gitu. Jadi nggak perlu ada banyak kekhawatiran ketika kita mengerti semua dan peranan divisinya masing-masing gitu sih. Cangkupan area dari Guresu itu kemana saja? So far sih emang Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat tuh masih ke cover. Tapi banyak customer tersayangku yang nekat, Cikarang aja ada, bisa. Bogor aja bisa. Nggak tahu, mereka mengusahakan segala cara. Indonesia tuh punya apa ya, misalnya habitualnya tuh lucu gitu. Ketika ada makanan yang lagi digandrungi, they would do anything to get it gitu. Jadi mereka ngantri, mereka nunggu, mereka siap mencari segala aplikasi yang bisa mengakomodir gimana caranya Guresu sampai di Bogor. Mereka gitu, maksudnya di Bogor, di Cikarang, Karawang, kayak gimana ya caranya gitu. Makasih banyak ya gitu, coba bilang makasih banget aja untuk sudah mau mengusahakan gitu. Karena kita juga ngasih yang terbaik, kita percaya juga mereka pasti ya menerima itulah gitu, kerasa lah pasti. Inovasi apa yang dibuat untuk Duriang dan Guresu? Kalau dari Duriang sendiri itu dia masih berjalan sekarang, cuman memang lagi-lagi ini semua tuh lagi rebutan stok itu dari distributor kan. Jadi aku lagi fokusnya sejujurnya ke Guresu gitu. Untuk Guresu sendiri tungguin aja pokoknya di @guresu.id, ada pengumuman, ada announcement yang nanti harusnya menarik karena kita pengen lebih engage ke loyal customer kami. Jadi either nanti kita nyamperin kalian atau tunggu aja. Bagaimana cara menerima kritik dari customer? Kalau aku sih pokoknya gini, karena emang customer untukku adalah segalanya gitu ya. Terutama ketika misalnya tadi kamu bilang tiba-tiba wah zong nih gitu, ya aku tidak akan segan untuk ekstra mengganti apa yang menurut mereka itu tidak enak. Atau misalnya mungkin kayak contohnya salmon masih ada durinya, perlu duri kecil, tapi yang tetap aja aku akan tetap mengutamakan customer gitu. Jadi kita ganti sih biasanya, kita kirim free ongkir udah pasti gitu. Cuman so far sih nggak lebih dari 10 sih yang kayak gitu. Jadi emang karena dijaga banget juga dari awal mau disiapin tuh udah dijaga banget gitu. Bento bokusu, lucu ya, tabemasu tanpa ragu kata dia. Bagus sih tagline-nya. Iya. Kita masuk ke
varian menunya. Ini ada rice varian ya. Iya, ada hinomaru, noriben, onigiri. Oke, terus side dish-nya ada ebi tempura, karaoke, chicken katsu, tamagoyaki. Kalau menurutku di sini kurangnya tuh adalah penjelasannya. Kayak iya, misalnya kayak aku tuh kan baru tahu nih hinomaru, oh gohan sama umebosh. Apa itu gitu kan? Dasar orang Indonesia aja. Aku mah mewakili. Kadang tuh aku ketika ngeliat ini tuh mewakili diriku aja. Aku ngerti nggak gitu. Ketika mau bikin menu gitu ya, aku sendiri ngerti nggak nih gitu. Kalau misalnya aku sendiri nggak ngerti ya, nggak akan aku keluarkan. Cuman ini kurang penjelasannya doang kok. Waduh, boncos nggak tuh? Lumayan sih, mungkin lumayan, betul. Mungkin dia ini kali ya, apa mengalokasikan budget promonya ke ini, ke sini gitu ya. Iya, bisa. Kalau itu gitu, misalnya ini kan emang apa ya, jatuhnya kan harus sedetail mungkin ya. Lebih ke kurang ini ya, angka-angkanya nih nggak mau dibeberin nih. Kalau dibeberin, belum. Ini baru proposalnya doang soalnya. Iya. For every meal sih lumayan sih. Iya, tapi lumayan loh, minuman tuh kadang tuh menyumbang lumayan banyak loh. Maksudnya ketika kita kayak cuman jualan mineral water aja misalnya, atau ini free ocha gitu, ocha doang. Lumayan banget. F&B kan untungnya 100% ya kadang, bahkan lebih kalau mau. Bisa, itu udah oke. Karena kan jadi bisa ngebayangkan berarti harus nyiapin berapa sih gitu untuk kedepannya belanja per mingguan kah atau mau per bulanan kah gitu. Karena itu di situ bisa lumayan ngekat biaya tuh. Apakah mau belanjanya gabrugan sebulan sekali doang gitu. Cuman kalau untuk yang bahan-bahan fresh gini emang makanya kayak better seminggu sekali sih enaknya. 400.000 ditambah 250.000 itu untuk biaya bahan baku dan juga biaya tetap kitchen kit and staff itu 650.000. Terus brutonya harga paket minimal dan jumlah PO minimal 35.000 kali 30 misalnya 1.050.000. Ya. Ini masih modalnya kecil, tapi ya gitu lagi-lagi bisnis kan kalau kita mau modal kecil ya untung-untungan misalnya bisa berlipat ganda lebih banyak. Cuman kan katanya ketika kita spend modal banyak maksudnya dan dialokasikannya tepat, misalnya kayak mau ekstra untuk didesain, ekstra untuk di apa misalnya kayak untuk si kitchennya pengen diapain gitu, itu nanti katanya kan baliknya juga akan lebih gitu. Tapi ya terserah, so kalau sanggupnya segini mah nggak apa-apa. Intinya jangan maksain gak sih kalau bisnis tuh ya. Jangan. Cuman memang harus berani nyoba. Bisa masuk akal sih, tapi mungkin harus ada beberapa improvements di beberapa detail bahan baku terutama. Itu kan harus sampai digramasi kan biar bisa detail banget gitu. Semangat ya yang mau dagang. Iya. Silahkan, jangan sampai kelewatan. Thank you so much. Thank you.